Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat semua. Jangan lupa pagi ini materi pertama yang akan saya sampaikan tentang bilangan berpangkat dan bilangan akar. Kemudian untuk sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa selalu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Jadi kita membantu program pemerintah untuk segera menuntaskan pandemi COVID-19. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, itu tentang bilangan berpangkat. Jadi bilangan berpangkat itu ada bilangan berpangkat bulat. Kemudian bilangan bulat itu sendiri itu kan ada negatif, ada positif, dan ada nol. Nah, nanti kita akan membahas bagaimana kalau pangkatnya itu positif, bagaimana kalau pangkatnya itu negatif, dan bagaimana kalau pangkatnya itu nol. Nah, kemudian bilangan berpangkat itu sendiri artinya, jadi ketika kita mendapatkan penulisan A pangkat N. Jadi di sini ada A pangkat N. A pangkat N sama dengan A kali A kali A. Saya ulang, jadi saya ulang ya. Untuk pengertian bilangan berpangkat, kita seringkali ada penulisan A pangkat N. Itu artinya adalah A kali A kali A kali A sebanyak N faktor. Di mana A pangkat N ini dibaca A pangkat N. Kemudian A, bilangan A ini adalah bilangan pokok atau basisnya. Sementara N ini adalah pangkat atau eksponennya. Kemudian bilangan berpangkat bulat. Jadi ada bilangan berpangkat bulat tadi di awal. Ada bulat positif, ada bulat negatif, dan ada pangkat 0. Jadi perhatikan dulu di sini ada 2 pangkat 3. Kalau tadi bilangan berpangkat itu berarti kan perkalian berulang ya. Perkalian berulang. Jadi ada 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1 sampai di sini 2 pangkat negatif 3. Berarti kalau 2 pangkat 3 itu kan berarti ada 2 kali 2 kali 2. Hasilnya adalah 8. 2 pangkat 2, 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Dan 2 pangkat 1 hasilnya adalah 2. 2 pangkat 0 loh, kok bisa 1? Kita lihat apa itu polanya. Jadi 8 dengan 4, 4 ke 2, 2 ke 1. Ternyata 8 ke 4 itu dibagi 2. 4 dengan 2 itu dibagi 2. 2 jadi 1 itu dibagi 2. Maka di sini semua dibagi 2. Oh, berarti 4 dibagi 2 itu adalah 2. 2 dibagi 2 adalah 1. 1 dibagi 2 itu berarti 1 per 2. 1 per 2 dibagi 2 itu didapat 1 per 4. Sehingga dari pola ini kita memperoleh bahwa bilangan berpangkat 0, jadi bilangan berpangkat 0 ini nilainya adalah 1. Kemudian kita masuk ke bilangan negatif. Di sini tadi 2 pangkat negatif 1, itu adalah setengah. Tadi polanya ya, dibagi begitu. Sehingga dapat disimpulkan ketika kita mendapatkan A pangkat negatif M itu sama dengan, kita lihat di sini polanya, min 1 di sini 1. 4 itu berasal dari 2 pangkat 2. Ternyata 2-nya turun jadi positif. Jadi A pangkat negatif M itu adalah 1 per A pangkat M. Sebaliknya ketika
pangkatnya positif, kalau dibawa ke bawah jadi negatif. A itu bilangan bulat, tidak boleh sama dengan 0. Dan M adalah bilangan positif. Kemudian sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat-sifat bilangan berpangkat ini nanti kamu bisa melihat di buku PR halaman 4. Jadi buku PR halaman 4. Di sana akan ada contoh-contoh banyak. Nah, saya menyimpulkan dari buku PR halaman 4 sampai halaman 5 itu diperoleh ketika bilangan berpangkat dikalikan bilangan berpangkat, maka hasilnya pangkatnya itu ditambah. Dan ketika bilangan berpangkat dibagi bilangan berpangkat, maka pangkatnya dikurangi. Kemudian ketika bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali. Dan ketika ada bilangan yang berbeda dipangkatkan, maka boleh ditulis AB pangkat M sama dengan A pangkat M, B pangkat M. Begitu juga jika dibagi. Kemudian syaratnya seluruh bilangan basis pokoknya ini tadi tidak boleh sama dengan 0. Jadi tidak boleh 0. Contohnya, lihat di sini ada 5 pangkat 4 kali 5 pangkat 2. 5 pangkat 4 itu sendiri 5 kali 5 kali 5 kali 5. 5 pangkat 2 itu 5 kali 5. Sehingga kalau kita kalikan secara berurutan diperoleh seperti ini. Dan hasilnya adalah 5 pangkat 6. Lah, 6 di sini kalau kita menggunakan sifat yang atas tadi, A pangkat M kali A pangkat N, maka pangkatnya ditambah. Nah, kemudian contoh yang kedua, di sini ada 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 3. 4 pangkat 5 itu kalau dijabarkan kan ada 4 kali 4 kali 4 kali 4 sejumlah 5 kali. Sedangkan dibagi 4 pangkat 3, kita jabarkan 4-nya sejumlah 3. Dan kalau ini kalau pembagian itu kan berarti 4 dibagi 4, 4, 4, 4, 4 begitu. Berarti kan tinggal 4 kali 4, 4 pangkat 2. 2 ini kalau kita menggunakan sifat bilangan berpangkat tadi diperoleh dari 5 dikurangi 3. Nah, sementara 6 pangkat 3 dipangkatkan 2. Tadi kita mendapatkan sifat bahwa bilangan berpangkat jika dipangkatkan lagi hasilnya pangkatnya dikali. Nah, di sini ada 6 pangkat 3 dipangkatkan 2. Jumlah dari 6 pangkat 3 ini sebanyak 2 kali. Jadi di sini ada 6 pangkat 3, di sini 6 pangkat 3. Nah, kemudian 6 pangkat 3 sendiri kalau dijabarkan seperti ini. Hasilnya 6 pangkat 6. 6 pangkat ini diperoleh 3 kali 2. Sehingga 6 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2, pangkatnya dikali, diperoleh 6 pangkat 6. Kemudian contoh soal yang berikutnya, ada bilangan pokok yang berbeda, yaitu 5 kali 4. Ini kan berbeda pokoknya, tetapi pangkatnya 3. Berarti ada 5 kali 4, sejenis ini yang dipangkatkan 3, berarti jumlahnya ada 3. Kita jabarkan seperti ini, kemudian dikelompokkan. Maka boleh dipangkatkan sendiri-sendiri. Begitu juga dengan pembagian. Sama di sini pembagian. Nah, selanjutnya ada contoh berikutnya. Di sini ada 4 pangkat 2, 4 kali 4 pangkat 3. Oh, berarti pangkatnya dijumlah, diperoleh 4 pangkat 5. 7 pangkat 3 dipangkatkan lagi 5. Oh, berarti 3 dan 5 ini dikali, hasilnya adalah 15. Bagaimana kalau seperti ini? 3 pangkat 7 kali 3 pangkat 6 dibagi 7 pangkat 8. Nah, di sini eksponen dari basis dari eksponen ini berbeda. Oh, di sini 3, di sini 7.
Ini 3, di sini 7. Maka kita kelompokkan yang sama 3 dengan 3, 7 dengan 7. Tetapi kita urai dulu. Perkalian dan pembagian itu sederajat. Derajatnya sama. Jadi kalau jejer kayak gini itu dikerjakan dari depan. Kemudian kita menggunakan sifat. Boleh langsung. Jadi kalau sudah paham itu boleh langsung ke sifat ini. Ke sifat bawah ini. Nah, tetapi kita ubah dulu. Di sini ada 3 pangkat 7 kali 3 pangkat 6 dibagi 7 pangkat 8. Nah, tadi dibagi, kita tadi punya sifat A pangkat negatif M itu sama dengan 1/A pangkat M. Begitu juga sebaliknya. Nah, dibagi 8 berarti kali pangkatnya di bawah. Jadi kalau ini diubah dikali itu berarti dibawa ke atas. Pangkatnya menjadi negatif. Sehingga kalau sudah seperti ini baru dikelompokkan. Oh, ini kali berarti 7 ditambah 6. Oh, ke bawah bagi, maka di sini dikurangi. Kenapa di sini plus 2? Karena ini negatif. Sifat pembagian itu pengurang, dikurang. Berarti negatif dikurangi 2. Berarti jadinya positif. 7 ditambah 6 dikurangi 4 dikurangi negatif 2. Nah, dikurangi negatif 2 menjadi positif. Sehingga hasil akhirnya diperoleh 3 pangkat 11 kali 7 pangkat negatif 5. Atau kalau ditulis seperti ini. Ditulis dengan menggunakan pecah biasa. Maka diperoleh kayak gini. Kemudian contoh lainnya. Ada X pangkat 6, Y pangkat 3, Z pangkat 2 dibagi. Nah, ini juga disesuaikan. Dikelompokkan sesuai eksponen yang sama. Oh, X dengan X, Z dengan Z, Z dengan Z. Pembagian berarti pangkatnya dikurang. Jadi 6 dikurangi 4, 3 dikurangi 3, 2 dikurangi, loh kok nggak ada? Nggak ada itu nilainya adalah 1. Sehingga diperoleh X pangkat 6 min 4 itu 2, 3 min 3 itu 0. Tadi seluruh bilangan jika dipangkatkan 0 hasilnya 1 sehingga tidak perlu ditulis. Begitu. Kemudian ada X pangkat negatif 3 dibagi X pangkat negatif 7. Boleh seperti ini. Karena dibalik maka tandanya di lawannya. Dibuat lawannya. Jadi ini ke bawah jadi positif, ini ke atas jadi positif. Jadinya seperti ini. X pangkat 4. Nah, bagaimana kalau bilangan pokoknya tidak sama? Ini bilangan pokoknya tidak sama. Kalau bilangan pokoknya tidak sama, maka kita buat sama terlebih dahulu. Contohnya ini. Ada 27 pangkat sekian, 81 pangkat 1/4, 1/2, 43. 27 ini memiliki faktor 3 kali 3 kali 3. Jadi kalau ini difaktorkan, nilainya kan ada 3 kali 3 kali 3. Maka bisa ditulis kalau tadi definisi dari bilangan berpangkat itu A pangkat N adalah A kali A kali A sebanyak N kali. Maka di sini A kali A kali A kali A sebanyak N kali boleh ditulis A pangkat N sama. Ini juga begitu. 27 itu 3 kali 3 kali 3 boleh ditulis 3 pangkat 3. Di luar masih dipangkatkan 5/6. 81 itu 3 pangkat 4. Nah, 4 di luar dipangkatkan lagi 1/4. 2/4 3 itu 3 pangkat 5. Karena di bawah kita tulis di bawah. Sehingga bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikali. 3 kali 5/6 itu diperoleh 5/2. 4 kali 1/4 itu 1. Dan 1/3 pangkat 5 ini kalau dibawa ke sifatnya, dibawa ke atas menjadi negatif. Sehingga kalau dijumlah hasil akhirnya adalah 3 pangkat
negatif 3/2. Nah, ini contoh berikutnya, tapi saya akan ke contoh soal yang lain dulu. Contoh untuk latihan. Nah, misalkan di sini, misalkan saya akan menjelaskan nih ya, ini aja. Saya ambil yang sini, yang ini. Nah, ini saya terangkan. Jadi di sini ada negatif 5 pangkat 6 kali 25 pangkat 2 dibagi 125. Jadi ini kalau kita kerjakan, berarti ada negatif 5 dipangkatkan 6. Nah, di sini 25 itu kita bawa ke pokok yang sama dulu dengan 5. Oh, 25 itu adalah 5 pangkat 2. Sementara di luar ini di luar ini, nah ini kan masih dipangkatkan 2, berarti kita kurung dipangkatkan 2. Dibagi 125 itu 5 dipangkatkan 3. Nah, kemudian diperoleh apa? Negatif 5 pangkat 6, perhatikan ketika bilangan berpangkat dengan bilangan pokok negatif, kalau ini dipangkatkan genap, jadi ini genap, hasilnya adalah positif. Tetapi kalau negatif dipangkatkan bilangan ganjil ya, hasilnya adalah negatif. Negatif dipangkatkan bilangan genap, oh berarti positif. Berarti di sini negatifnya hilang. Tinggal 5 dipangkatkan 6. Ingat, bilangan berpangkat dipangkatkan berarti pangkatnya dikali, berarti di sini ada 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 3. Sehingga kalau dibawa ke sifatnya itu adalah 5 pangkat 6 ditambah, karena di sini kali 4, kemudian ini bagi berarti dikurangi 3. Sehingga hasil akhirnya berapa? 6, 10, berarti ada 5 pangkat 7, begitu. Nah, bagaimana kalau pangkatnya ini? Pangkatnya seperti ini. Nah, saya ambilkan yang ini. Soalnya yang ini. Nah, ini. Ada negatif 81 dipangkatkan 3/4. Perhatikan negatif ini milik seluruh bilangan ya. Jadi kalau ada negatif 3 itu tidak sama, maksud saya begini. Negatif 3 dipangkatkan 2 itu tidak sama 3 saja, 3. Nah, begini. Negatif 3 dipangkatkan 3 itu tidak sama dengan negatif 3 dipangkatkan 3. Meskipun nanti hasilnya sama ya, karena di sini bilangan berpangkat hasilnya kalau ini ganjil hasilnya negatif. Nah, ini tapi definisinya berbeda. Jadi di sini ketika 3 pangkat 4 itu tidak sama dengan negatif dari 3 pangkat 4. Itu tidak sama, hati-hati. Kalau ada soal seperti ini, berarti kalau yang kurung itu berarti yang negatif 3 yang dipangkatkan, tetapi kalau di sini yang dipangkatkan adalah 3-nya. Nah, kembali ke sini, ada negatif 81 pangkat 3/4. Berarti ada negatif, ini kita kurung. Nah, kita bedakan. 81 itu ada 3 pangkat 4. Di luar di sana ada negatif 3/4. Sehingga diperoleh
negatif. Nah, di sini bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dibuang, dikali, maaf. Dikali kan, berarti 4 dikali 1/4. Hasilnya adalah 1. Maka di sini tinggal negatif 3. Begitu. Sehingga diperoleh hasil akhirnya adalah 1/3 pangkat 3. Dan nilainya adalah negatif 1/27. Begitu. Nah, itu contoh yang tadi. Nah, kita kembali. Jadi ini tadi ya, penjelasan ini tadi. Kemudian kita masuk ke baku, ke bentuk baku. Nah, bentuk baku itu biasanya digunakan untuk menulis bilangan yang sangat besar sekali. Nah, di sini notasi ilmiah adalah cara penulisan hasil pengukuran dalam bentuk 10 berpangkat. Jadi bentuk baku itu digunakan untuk menulis bilangan pokoknya yang sangat besar sekali. Nah, penulisan dari bentuk baku itu secara umum ditulis seperti ini. A kali 10 pangkat B. Nah, ini biasanya kan untuk massa bumi, kemudian untuk jarak bumi ke matahari begitu. Jadi biasanya digunakan untuk seperti itu, di penulisan yang seperti itu. Jadi kalau B ini ditulis dalam bilangan bulat, kalau ini ditulis dalam satuan. Satuan itu bernilai satuan, berarti kan ada satuan, ada puluhan, ada ratusan, bla bla bla. Satuan itu berarti berkisar pada 1 sampai 9. 9 ya. Terus 10, kemudian ada 3 ratusan, ada ribuan. Tinggal di sini nanti kalau puluhan berarti hanya 10 pangkat 1. Kalau ratusan berarti 10 pangkat 2, ribuan 10 pangkat 3 begitu. Nah, contoh dari penggunaan bilangan baku. Nah, di sini tadi saya katakan itu biasanya dipakai di fisika atau di teknik mungkin ya. Massa dari satu atom karbon dalam gram itu adalah 0,00000 begitu. Nah, penulisannya diringkes. Jadi pinjam miliknya si bilangan baku. Ditulisnya seperti ini. 1,99 kali 10 pangkat negatif 23. Kemudian jumlah atom pada 12 gram karbon itu ada. Nah, bagaimana ini kita menyebut ini? Kan kita kesulitan. Kalau nolnya 6 itu juta, miliar, triliun. Nah, ini apa saya nggak tahu. Nah, maka penyebutannya adalah 6,022 kali 10 pangkat 23. Dan contoh ini di bawahnya ini seperti ini. Nah, kok bisa kalau 0,0 di sini negatif, kalau di sini positif. Jadi perlu kalian ketahui bahwa penulisan bilangan baku, kalau kita mundur, komanya ini kita gerakkan ke belakang, maka pangkatnya negatif. Tetapi kalau ini nolnya kita gerakkan ke depan, itu pangkatnya adalah positif. Jadi di sini misalkan ada 0,000 begini. Nah, ini kita gerak ke belakang. Tadi kan masuknya ke satuan, berarti ketiga. Jadi kita mundur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi komanya itu berada di belakang angka 1 satuan. Nah, berarti 3 kali 10 pangkat negatif 6. 298 bla bla bla. Nah, ditulis seperti ini, berarti ini nolnya maju. 1, 2, ini bergerak maju. Kalau tadi bergerak mundur, kalau ini bergerak maju. Berarti kan dari belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hanya ada satu satuan di depan ya.
berarti di sini komanya berarti di sini. Oh, tadi geraknya 8, maka 2,98 kali 10 pangkat 8. Ini boleh ditulis, ini harusnya 2,98 ini. Nanti kalau penggunaan bagaimana harus hilang itu menggunakan ilmu aproksimasi, cuman ini kurang ini penulisannya. Nah, begitu. Kemudian kalau perkalian berarti kembali ke sifat bilangan berpangkat tadi. Begitu. Kemudian persamaan pangkat sederhana. Jadi persamaan pangkat sederhana itu bilangan berpangkat itu jika A pangkat Fx sama dengan A pangkat P, di mana A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka Fx sama dengan P. Persamaan pangkat sederhana itu intinya dibawa ke bilangan pokok yang sama. Jadi di sini, ini pokok sama ini. Pokok sama. Nah, contohnya begini. Ini contoh, nanti dipelajari. Nah, sekarang saya ke soalnya. Mudah-mudahan ada. Nah, ini ada. Saya ke soalnya ini. Nah, oh, ini jangan, ini untuk SMA ini. Ini pakai logaritma. Ini enggak usah dikerjakan. Yang dikerjakan nanti yang ini saja. Yang 1 2 3 1 2 3 4 5. Nah, saya mau praktek. Caranya bagaimana? Nah, kita lihat. Saya terangkan. Ada 2 pangkat 3x plus 7 sama dengan 2 pangkat. Nah, ini maksudnya begini. Ketika ada 2 pangkat 3x plus 7 sama dengan 2 pangkat 5, ini duanya sudah sama ini. Ini kita coret. Nah, berarti tinggal 3x plus 7 sama dengan 5. Aku rekaman. Jadi ada rekaman. 3x sama dengan, ini pindah. Berarti 5 dikurangi 7. Maka 3x sama dengan negatif 2. Maka x-nya bernilai negatif 2/3. Begitu. Nah, contoh berikutnya. Contoh berikutnya ini. Nah, ada 2 pangkat 4x min 5 sama dengan 8. Maksudnya apa ini? Oh, berarti ada 2 pangkat 4x min 5 sama dengan, nah 8. 8 ini kan harus diubah dulu. 8 itu 2 kali 2 kali 2. Jadi 8 itu 2 kali 2 kali 2. Sehingga boleh ditulis 2 pangkat 3. Oh, bilangan pokoknya sudah sama. Kita coret. Nah, berarti tinggal apa? Tinggal 4x min 5 sama dengan 3. Dengan operasi aljabar berarti ada 3 ditambah 5. Sehingga ada 4x sama dengan 8. Dan x-nya itu 8 dibagi 4, yaitu 2. Begitu. Itu ya. Nah, contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini. Misalkan seperti ini. Nah, ini kalau ini berarti kita bawa kemana? Kok nggak ada nih pokoknya. Kalau 27 9 kali 3. Oh, kok nggak bisa dibawa ke bilangan berpangkat? Maka dikecilkan lagi. Oh, 27 itu 3 pangkat 3. Ini baru nilai 27. Ternyata yang 27 itu dipangkatkan lagi x plus 5. 9 itu 3 pangkat 2. Ini selesaikan dulu yang sini.
Berarti ada 3 bilangan berpangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali. Ini berarti dikali. Ini juga dikali. Berarti nilainya adalah 3x plus 15. Sama dengan 3 pangkat 2. Nah, ini hilang. Berarti ada 3x plus 15. Sama dengan 2. Sehingga ada 3x dengan sistem operasi aljabar, berarti ini diperoleh negatif 13. Maka x-nya itu sama dengan negatif 13 per 3. Begitu. Begitu ya. Nah, untuk hari ini sampai ini dulu. Tapi nanti kita kalau kalian ada kesulitan boleh tanya. Di sini nanti materinya ada soal-soal nggih. Ada soal-soalnya di sini. Nah, ini contoh-contoh ya. Nanti dipelajari dari apa? Dari materi ini. Nah, ini nanti waktu kalian lihat videonya di sini dipelajari. Kemudian ini juga ada contoh-contoh begitu. Terus ada soalnya, nanti di screenshot dulu, kemudian baru digunakan untuk belajar. Atau jadi ini ada soal, kemudian disuruh menyelesaikan dalam bentuk baku. Jadi perhatikan di sini, berarti ini ditulis dalam bentuk baku seperti di atas tadi. Ini juga begitu, nanti dicoba. Untuk tugasnya nanti akan saya sampaikan melalui WA. Nah, untuk hari ini itu dulu. Kurang lebihnya minta maaf saya jika ada kekurangan. Jika ada kesulitan nanti boleh japri. Dan sebelum saya akhiri, jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Kalau tidak penting tidak usah keluar dan selalu cuci tangan. Saya akhiri dulu, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.